Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kerangka acuan inersial. Dalam mekanika Newton, hukum pertama Newton menunjukkan bahwa ketika benda bergerak tanpa adanya gaya luar yang diberikan kepada benda itu, maka benda itu akan bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, namun geometri apa yang mendeskripsikan lintasan lurus, dan pada geometri itu apa yang dimaksud sebagai kecepatan konstan? Garis lurus pada hukum pertama Newton itu dia adalah jarak terpendek dua titik pada ruang Euclidean 3 dimensi. Mana geometri dari ruang Euclidean 3 dimensi itu dia diberikan dalam koordinat Kartesian yang memiliki elemen garis dx kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, geometri ini dia bersifat datar, dan dengan demikian geometri Euclidean dan datar itu dia adalah ruang pada mekanika Newtonian. Nah, untuk mengetahui bagaimana gerak dideskripsikan pada ruang datar, imajinasikan bahwa terdapat banyak sekali partikel bebas yang bergerak ke segala arah, di mana seorang pengamat mengamati partikel itu dalam sebuah laboratorium. Untuk mendeskripsikan geraknya, pengamat dapat memilih pusat koordinat Kartesian, misalnya di salah satu laboratorium, misalkan di sini. Nah, ini bebas saja pemilihan pusat koordinat yang dipilih oleh si pengamatnya. Koordinat ini berguna untuk melabeli titik di mana partikel itu bergerak. Nah, sistem koordinat yang dibentuk oleh sang pengamat ini disebut sebagai kerangka referensi pengamat, atau selanjutnya kita sebut kerangka saja untuk mempersingkat. Namun, laboratorium bisa bermacam-macam. Laboratorium bisa bergerak seragam, misalkan dia bergerak dengan kecepatan konstan di sini. Kemudian dia bisa bergerak dipercepat. Apabila ya misalkan sistem di luar laboratoriumnya itu dia bergerak dipercepat, atau mungkin bisa berotasi atau gabungan keduanya, atau ya gabungan dari beberapa hubungan ini bisa bergerak dipercepat maupun sekaligus dirotasi atau bergerak konstan sekaligus berotasi. Nah, namun tidak semua kerangka ini dia berguna untuk merumuskan hukum mekanika, karena ada beberapa kerangka yang digunakan untuk merumuskan hukum mekanika itu hasilnya akan berbeda. Hanya kerangka khusus yang disebut sebagai kerangka inersial yang dapat merumuskan hukum mekanika yang baik. Nah, kerangka ini tidak dipercepat maupun tidak berotasi. Nah, itu dia adalah syarat dari kerangka inersial yang bisa merumuskan hukum mekanika yang agar hasilnya itu lebih bagus, lebih mudah. Nah, karena hukum Newton akan memiliki bentuk yang sederhana apabila dirumuskan pada kerangka inersial. Seorang pengamat pada kerangka inersial dapat mengambil sebuah parameter T yang mana posisi partikel berubah dalam selang yang tetap terhadap parameter tersebut. Nah, parameter itu disebut sebagai waktu. Secara eksplisit, gerak dari setiap partikel dapat dideskripsikan pada koordinat sebagai fungsi waktu, di mana sebelumnya yang kita bahas mengenai kecepatan yang konstan itu dia adalah percepatannya sama dengan 0, mana turunan kedua posisi partikel terhadap waktu itu sama dengan 0. Nah, dan tidak setiap sistem koordinat Kartesian itu berupa kerangka inersial. Jadi misalkan kerangka dari laboratorium di permukaan bumi itu bukan kerangka inersial, karena persamaan gerak pada permukaan bumi itu tidak sama dengan kerangka inersial pada koordinat Kartesian. Karena pada permukaan bumi itu terdapat gaya sentrifugal dan gaya Coriolis. Dan juga kita memiliki bahwa banyak sekali macam dari kerangka inersial. Jadi misalkan sebuah kerangka baru, X-aksen, Y-aksen, Z-aksen dapat didefinisikan dengan
memindahkan kerangka inersial XYZ dengan melakukan rotasi. Misalkan kerangka X-aksen, Y-aksen, Z-aksen itu dia adalah hasil rotasi dari kerangka awal XYZ dengan sudut V terhadap sumbu Z. Maka hubungan kerangka X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen dengan kerangka XYZ itu dia adalah seperti ini, seperti yang telah kita jelaskan mengenai transformasi koordinat rotasi. Sebuah kerangka X tilde, Y tilde, dan Z tilde juga merupakan kerangka inersial apabila kerangka tersebut adalah hasil pergeseran dari kerangka awal X, Y, Z. Namun apabila kerangka X tilde, Y tilde, Z tilde adalah pergeseran sejauh D atau secara umum Vt, D-nya sama dengan Vt pada sumbu X di mana V itu adalah kecepatan yang konstan, maka hubungan komponen X tilde, Y tilde, Z tilde dengan X, Y, Z itu adalah seperti ini. Nah, misalkan seorang pengamat pada suatu kerangka inersial mengukur waktu sebesar T, sedangkan pengamat lain mengukur waktu sebesar T aksen atau T tilde. Nah, bagaimana hubungan dari ketiga pengukuran waktu pada kerangka yang berbeda tersebut? Nah, ini kan seperti di perumusan transformasi sebelumnya, kalau transformasi itu hanya menghubungkan X, Y, dan Z dengan X tilde, Y tilde, Z tilde, atau X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Nah, bagaimana dengan waktu yang diukur? Apakah saling berhubungan satu sama lain? Transformasi koordinat rotasi dan pergeseran menunjukkan bagaimana pelabelan posisi partikel terkait satu sama lain pada kerangka inersial yang berbeda. Jadi kalau waktunya bagaimana? Nah, jadi misalkan di sini, misalkan Einstein membuat sistem koordinat kerangka inersial di sini yang ya koordinat kartesiannya sendiri. Sedangkan Newton dia membuat kerangka inersialnya seperti ini. Dan misalkan ada dua buah kejadian yang runut, yaitu awalnya A, kemudian B. Nah, Einstein melihat kejadian A dan B ini, urutannya yaitu A dulu, kemudian B. Nah, pertanyaannya bagaimanakah Newton melihat kejadian itu? Apakah juga sama seperti Einstein, A dulu, kemudian B, atau AB secara bersamaan, atau malahan B dulu, kemudian A? Nah, pada mekanika Newton, waktu itu selalu sama pada seluruh kerangka inersial. Hal ini menyebabkan T sama dengan T aksen sama dengan T tilde. Jadi, kalau misalkan Einstein tadi melihat dua buah kejadian A, kemudian selanjutnya ke B, nah selang waktu yang dilihat Einstein itu misalkan adalah TE, maka Newton itu dia juga akan melihat A ke B yang selang waktunya itu dia adalah TN itu sama dengan selang waktu TE. Jadi Newton itu dia juga akan melihat A dulu kemudian B yang mana selang waktunya itu sama dengan apa yang diukur oleh Einstein. Nah, artinya dua buah kejadian yang simultan pada suatu kerangka inersial juga simultan pada kerangka inersial lain. Jadi misalkan kalau Einstein melihat AB itu secara bersamaan, maka Newton juga akan melihat AB secara bersamaan. Konsep ini disebut sebagai konsep waktu absolut karena pengukuran waktu tidak bergantung pada kerangka inersial. Dengan hubungan T aksen sama dengan T, maka hukum transformasi koordinat antara dua kerangka inersial yang bergerak dengan kecepatan V, dia adalah X aksen sama dengan X minus Vt, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan ketambahan waktu T aksen sama dengan T. Keempat hubungan transformasi koordinat ini disebut sebagai transformasi Galilean. Nah, transformasi Galilean ini dia
bekerja pada mekanika Newtonian. Dengan menggunakan konsep kerangka inersial, maka dapat dirumuskan prinsip relativitas, yaitu percobaan identik yang dilakukan pada kerangka inersial yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi seperti tadi, ketika Einstein melakukan misalkan membuat dua kejadian A, B, ketika dilakukan oleh Newton itu juga akan memberikan hasil yang sama. Gitu.